Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tetap sehat selalu. Oke, kali ini saya akan cerita sedikit. Jadi ada beberapa keunikan dari anak-anak seperti ini ya. Jadi saya ambil contoh ya. Jadi suatu ketika dia mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengetik dalam Word gitu ya, mengetik dalam Word. Kemudian saat itu saya ingin memantau ya bagaimana sih hasilnya ya. Artinya ini tidak sekedar mengetik, tapi dia harus membuat semacam topik khusus ya. Jadi ada tugas, saya lupa ya. Jadi di situ ada topik khusus yang harus dibahas. Dia mencari di internet dan dia gabung-gabung gitu ya. Nah, di situ ternyata laptop yang saya berikan ke dia itu keyboardnya sudah rusak. Akhirnya dia hanya pakai ini ya, pakai mouse yang ada di laptop ya. Di situ apa yang dia lakukan untuk ngetik, bagaimana caranya, karena keyboard ini rusak, ABCD-nya ini sudah nggak bisa untuk ngetik ya. Ternyata dia menggunakan apa? Google Translate ya. Di situ ada QWERTY-nya ya, ada keyboardnya. Nah, disitulah dia ngetik. Jadi ngetik satu kata di copy paste ke Word. Jadi cepat sekali gitu ya. Nah, saya jadi membayangkan, saya sebagai orang normal, kok dia bisa melakukan begini ya. Artinya kalau saya ini ya nggak mau, artinya nggak betah dan nggak sabar kalau harus ngetik pakai QWERTY yang di Google Translate, kemudian di copy paste satu kata begini ya. Jadi ini pekerjaan yang menjenuhkan buat saya gitu ya. Tapi dia enjoy ya. Nah, inilah kadang-kadang kalau saya mungkin nggak terpikir ya, kalau saya pribadi nggak terpikir ketika ada kasus di mana keyboard saya rusak, saya harus bagaimana itu ya, biasanya ya ganti keyboard atau mungkin ya ganti laptop dan sebagainya. Kalau dia nggak, tetap dinikmati dengan memanfaatkan fasilitas yang lain dan mungkin tidak terpikirkan oleh kita gitu ya. Itu satu hal yang mungkin ada sesuatu ya. Kemudian yang kedua, dia sebetulnya suka ngeprek ya. Misalkan laptop ini mati ya, tidak keluar gambar, gelap. Waktu itu saya pulang, dia memang telepon, laptop saya rusak, ya udah nanti diperbaiki gitu ya. Nah, di situ ternyata dia juga punya usaha untuk memperbaiki ya. Jadi dia lihat-lihat di HP, biasanya kan saya suka gitu ya, nguprek-nguprek, walaupun kadang berhasil kadang tidak. Yang jelas itu saya lakukan dan dia itu ikuti ya. Jadi dicari misalkan laptop ini mati, gelap ya, dengan komentar ini ya. Jadi notifikasinya seperti ini. Itu artinya dia mulai mencari ya. Sampai di situ harus setting register dan sebagainya. Dia coba, sebetulnya sudah coba, cuman tidak berhasil ya, tidak berhasil. Artinya dia mengikuti langkah-langkah yang ada di internet itu. Jadi mungkin ya tidak bisa kita bandingkan dengan orang normal ya, tapi paling tidak dia punya upaya bagaimana sih caranya supaya laptop saya ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian ketika saya pulang ya, saya coba sendiri mengikuti langkah-langkah yang ada di internet juga sama. Ternyata saya nggak berhasil ya. Jadi ada beberapa file register itu yang tidak ada memang. Kalau di panduan itu kan harusnya ada ini, kemudian di copy dengan nama lain dan sebagainya. Itu tidak ada. Akhirnya saya juga uprek nggak bisa. Saya nyerah karena sudah malas untuk nguprek ya, karena di usia-usia seperti ini sudah oke lah, saya bawa ke servis laptop akhirnya. Nah, artinya ada poin penting di sini, dia sebetulnya punya usaha untuk memperbaiki dan rasa keinginan tahunya tinggi sekali ya. Cerita yang ketiga ya, jadi ketika dia praktek di kantor saya ya, kebetulan dia praktek di kantor, itu saya minta untuk membuat tutorial ya, belajar Excel ya dalam PowerPoint ya. Nah, di sini saya minta dia untuk mencari literatur di internet, entah itu di PDF atau dokumen ya, kemudian diambil
kemudian disajikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian saya minta mencantumkan sumbernya. Nah, itu. Ini biasanya memang saya ajari begitu ya. Nah, di sini dia sangat lihai ya. Memang pernah saya ajari ya, misalnya bagaimana kita harus crop gambar, kemudian nanti mengatur di PowerPoint seperti apa supaya terlihat bagus gitu ya, tidak semerawut gitu ya. Kemudian bagaimana copy kalimat atau kata-katanya. Nah, itu silahkan di copy, copy teks, kemudian nanti di copy paste di layout PowerPoint. Jadi itu pernah saya ajari ya memang. Dan untuk pekerjaan ini dia cepat sekali ya. Jadi dia cari literatur seret gitu ya, yang sesuai arahan saya waktu itu ya. Kemudian langsung di copy paste, kalau gambar langsung di crop, ditaruh di sisi kanan misalnya. Kemudian nanti kata-katanya di sisi kiri, judulnya apa, itu dia lakukan dan cepat sekali. Baru berapa jam selesai, walaupun itu sudah lembarannya banyak ya, slide-nya ada 60 lebih ya. Artinya di situ dia mulai belajar. Artinya sebetulnya dari sisi kemampuan TIK ini tidak terlalu terlambat gitu ya, tidak terlalu terlambat, dan cepat sekali paham ketika memang yang mengajari ini paham atau tahu apa yang menjadi kompetensinya ya. Itu ya, memang harus telaten ya. Kemudian bagaimana dia belajar tentang misalkan Office ya, Excel ya. Itu pun waktu kelas 2 SD ya, 2 atau 3. Itu saya ajarin mulai bagaimana berhitung menggunakan Excel, misalkan menghitung kolom A ini tambah kolom B, kemudian bagaimana kalau dikalikan, kemudian sampai kepada studi kasus yang sederhana, bagaimana kalau struktur if, sampai begitu dia sebetulnya paham ya, cepat. Maksudnya begitu saya ajari, saya kasih soal ya cepat sekali ngerjakan ya. Cuman ini kelemahan dari anak-anak seperti ini ya adalah dia sebetulnya gampang lupa ya. Atau mungkin ini kasus anak saya saja ya. Jadi saya ajari gitu, mungkin dalam beberapa saat masih ingat ya. Tetapi kemudian hari waktu SMP kelas 1 kebetulan dia punya tugas yang sama gitu ya. Sampai ke struktur if, ada soal kasus gitu ya. Itu sudah lupa. Jadi memang yang terpenting mungkin kasus-kasus yang mungkin punya anak yang kasusnya sama seperti anak saya ini perlu dilatih terus ya, dilatih terus dan istiqomah sehingga dia sampai mahir atau mungkin sampai menguasai ya. Karena memang ketika kita ngajarinya cuman setengah-setengah, ini jadinya ya setengah atau bahkan hilang. Karena dia punya sifat memoryless ya, artinya cepat lupa gitu ya. Nah itu. Jadi itu hal-hal kecil yang mungkin kami lakukan dan mungkin Bapak Ibu bisa mengimprove sendiri ketika punya putra atau putri dengan kasus seperti ini. Memang harus bersabar dan perlu dilatih ya, karena kemampuannya apa sih ya. Jadi kebetulan kalau anak saya itu sebetulnya suka ya, kayak nguprek komputer itu cepet nangkep ya, cepet nangkep dibanding mungkin keterampilan yang lain ya. Oke, mungkin sharing saya saat ini itu. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.